sabar buto ijo sabar. Pangan yo pangan, nek mangan ngombe sik ndak seret. Nek iki modalange blas, cuma nek kok ngomangan, ngombe ora disediani amane. Wis rasa sing werna-werna. Niatmu berbakti yo berbakti. Yo. Ayo, saya lagi. Timun Mas. Kayak kalau Timun Mas melayu dhisik amarga krungu. Wis tak omong, wah, Timun Mas. Enteni Timun Mas. Timun Mas. Iki koyo Timun Mas iki nek iki. Oh iki dudu. Oh warnane Mas iki ireng. Oh dudu. Lah iki wah bang dudu ya wis. Waktu saya mungkin separuh usia saya ini habis saya untuk berkarya, membuat boneka, membuat wayang. Dari boneka-boneka ini saya mulai dikenal orang. Oh Pak Bagong itu bisa memberikan workshop boneka. Lalu Pak Bagong itu bisa mendongeng. Padahal sama sekali saya nggak belajar. Dari kecil memang saya sama nenek saya itu selalu didongengin sebelum tidur. Itu yang menginspirasi saya. Ternyata bagus. Dongeng itu harus begini, harus begitu. Yang akhirnya saya bisa sampai kemana-mana, bisa ketemu Pak Raden dan pendongeng-pendongeng yang lainnya. Iya Jalak. Rikala zaman semono aku isih sekolah dasar. Aku kerep mlebu ana ing desa Baturetno kene. Agar anak-anak bisa tampil, saya mesti selalu membawakannya, melibatkan anak-anak. Ayo adik-adik, selamat pagi adik-adik, pada pagi hari ini jumpa lagi dengan Pak Bagong. Semangat kan? Semangat. Lalu anak-anak saya seperti tepuk satu, tepuk dua sebelum saya mendongeng. Setelah anak-anak bisa kita ajak, bisa fokus, baru saya mulai mendongeng. Adik-adik, pada zaman dahulu di hutan itu tentu hidup berbagai macam binatang. Cuman sekarang ada nggak hutan yang banyak binatangnya adik-adik? Iya, susah sekarang karena hutannya hampir habis adik-adik. Di sana tidak akan dijumpai macan, singa. Sudah susah dijumpai. Jenenge Butoi. Wah apa? Wah. Mbok rondo dadapan. Aduh, aku melu sedih pangudas maramu tekan jroning atiku mbok rondo. Dengan mendongeng saya tetap berkreasi. Banyak sekali yang saya ciptakan. Misalnya yang paling akhir saya pengen ini yang belum selesai, pengen bikin wayang klitik tapi ini semua recycle, bahannya recycle. Jadi ini dalamnya ada, saya nemu botol, finishingnya dengan koran bekas, maka karya-karya yang terakhir ini saya bikin barangnya dalamnya recycle, lalu finishingnya koran bekas. Mas Bagong itu iso apa? Nggawe boneka tangan kayak itu ya. Kemudian iso nggawe wayang kartun dengan medianya apa ya? Bukan media, materialnya dengan kertas itu banyak lah aktivitas dia. Nah, keunikan dari Mas Bagong ini, material yang ditampilkan, yang dipakai itu bisa dikatakan material sederhana. Bahkan ada beberapa yang recycle. Persis pada waktu saya mencari itu di rumahnya, itu dia sedang menyiapkan sebuah boneka dengan 3 tokoh, salah satunya Bontel. Wah, seperti gayung bersambut. Keinginan saya, wah ini bisa banget ini. Apalagi nama tokohnya Bontel, boneka televisi. Barjo yang begitu sederhana, tidak menggunakan kepandaiannya untuk cari duit melulu, tetapi mendelivery nilai. Ini kan luar biasa. Begini Bu Bet, sekarang Bau-Bau kan sedang hobi mengumpulkan kaleng-kaleng bekas. Siapa tahu kaleng-kaleng itu hanya ditumpuk di rumahnya.
Bukankah kaleng-kaleng itu bisa digenangi air? Disitulah nyamuk bersarang. Nyamuk demam berdarah paling suka tempat yang demikian. Mas, kita buat program TV. Saya punya analogi begini. Kamu punya bonekanya, kami punya krunya, punya studio dan sebagainya. Dia setuju dan kami membuat lebih dari 12 kalau nggak keliru ya episode cerita boneka Santo Santa. Santo Santa adalah cerita tentang orang-orang suci dari agama Katolik yang diharapkan bisa diambil nilainya bagi mereka yang mendengarkan, terutama anak-anak. Elizabeth dianggap terlalu boros, terlalu dekat dengan rakyat. Nah, ini dianggap melanggar tradisi bangsawan. Lagi-lagi kamu, itu jadinya kalau dimanja oleh Kak Elizabeth. Kamu memang pelayan yang tidak tahu diri. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Ampun Tuan Putri, saya tidak sengaja menjatuhkan piring. Kalau dia bisa bekerja sama dengan media, karya-karya dia tidak lenyap. Kadang-kadang televisi itu tidak semata-mata mengejar nilai. Kalau bicara tentang rating, itu pasti tidak nilai. Mas Bagong sebagai korban industri pertelevisian, karena tidak bisa dipungkiri karya-karya anak bangsa, karya-karya orang-orang Indonesia yang berkualitas ya sekarang kegiles. Sore kan? Wes sore. Ini aja gelap ya Pak? Ini cuma 7 Jadi saya tidak berharap banyak dengan kegiatan saya. Kalau saya memang punya cita-cita bahwa saya berkegiatan akan mendapatkan sesuatu, mesti saya malah justru takabur dan sombong. Tapi dengan berkegiatan yang saya ceritakan tadi, saya bisa hidup dari kegiatan saya. Itu yang paling istimewa. Saya hanya pengen kepada anak-anak semua, terutama karena saya selalu bilang anak-anak, bahwa penekanan saya harus selalu melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Hanya itu. Jadi di mana-mana selalu saya sampaikan bahwa melakukan sesuatu kegiatan yang bermanfaat. Jadi hidup ini harus bermanfaat bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain. Anak adalah aset negara yang paling utama. Dengan media dongeng, dengan media-media teman-teman yang lainnya, saya yakin mereka selalu menanamkan kebudayaan, kearifan lokal dari Sabang sampai Merauke, masing-masing selalu menanamkan budi pekerti yang luhur. Ora mung banjur kowe nampa kekudangan kuwi teneh penu. Orang semacam Pak Bagong ini sudah dalam tanda petik ya, sudah langka untuk sekarang ya. Dia bisa mengajak anak-anak untuk bagaimana mengenal dongeng-dongeng, cerita-cerita yang ini sangat penting untuk anak-anak kita gitu. Dimana mereka tidak hanya disuguhi oleh sesuatu yang sifatnya kekinian saja gitu, tapi dengan dongeng-dongeng yang berfilosofi mengenai kehidupan, bagaimana mencintai sesama, bagaimana menghormati orang tua. Kabeh kancane Timun Mas padha suyut, dhek ora mbedakake marang siji lan sijine.
Ojo ana sing saka Irian, malah ana sing Cina barang. Cuman dalam hati saya masih pengen kalau saya masih dikasih umur sama Tuhan, masih dikasih kekuatan, saya pengen punya sanggar sebenarnya. Karena saya memang nggak punya tempat, jadi mereka tetap saya berikan workshop di sini 1-2 anak. Kalau saya melihat bahwa suatu kota itu akan hidup, akan semakin berkembang dan akan semakin dikenal gitu. Itu karena kiprah senimannya gitu. Jogja senimannya banyak sekali dan ini multikultural. Jadi ya ke depan kalau seniman-seniman ini kita berikan ruang yang lebih gitu ya, kita berikan satu wahana yang lebih luas lagi, saya yakin Jogja akan semakin berkembang, semakin dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya sebagai kota budaya, tidak hanya sebagai kota pelajar, tapi kota di mana para seniman diberikan keleluasaan di dalam berkarya. Kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Pak Bagong kembali tanggal 16 di Hotel Said Rice Hotel. Terima kasih Pak Bagong. Tepuk tangan untuk Pak Bagong.